Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing koperasi mahasiswa dan yang saya hormati kakak-kakak pembimbing koperasi mahasiswa dan teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul secara online melalui room Zoom kali ini. Dan tak lupa salawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Narafa Andriani, yang kedua Muhammad Fuad Hasaini, yang ketiga Nadilah Prahadi, yang keempat Ninda Tri Nurrohma, yang kelima Lutfia Tuti Amalia, yang keenam Reni Mudaningrum, yang ketujuh Ma'rifatul Khairiyah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu business plan mengenai minuman seger waras. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, di dalam bab 1 ini, salah satunya memuat mengenai latar belakang usaha. Apa saja sih yang melatar belakangi kami untuk membuat usaha minuman seger waras ini? Yang melatar belakangi kami untuk membuat usaha yaitu yang pertama, mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, mengembangkan daya kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, melatih sifat berwirausaha di usia muda. Yang keempat, memanfaatkan peluang usaha yang ada di depan mata. Yang kelima, membuat produk yang dapat bermanfaat positif bagi tubuh, seperti meningkatkan imunitas tubuh untuk melawan COVID-19. Yang keenam, memperkenalkan produk tradisional yang alami tanpa bahan pengawet, yaitu seger waras. Lalu, apa sih minuman seger waras itu? Apakah masih ada yang belum tahu seperti apa minuman seger waras itu? Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai minuman seger waras. Minuman seger waras merupakan minuman rempah-rempah all-in-one yang kaya akan manfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat berwirausaha. Yang pertama, menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif dalam berwirausaha. Yang kedua, membentuk jiwa kewirausahaan mahasiswa. Yang ketiga, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan berbisnis dalam melakukan kegiatan. Yang keempat, mengasah kemampuan mahasiswa dalam berbisnis dan menciptakan ide-ide baru. Yang kelima, meningkatkan kepekaan terhadap peluang usaha yang bernilai ekonomis. Dan yang terakhir, menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi pengangguran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, saya menjelaskan bab 2, gambaran umum rencana usaha. Dibagi menjadi beberapa analisis. Yang pertama, analisis pasar, kedua, analisis pelanggan, ketiga, analisis 4P, yang keempat, analisis SWOT. Yang pertama, analisis pasar. Dalam hal pemasaran, selain kami menjual produk andalan kami, yaitu seger waras, kami juga menyediakan beberapa cemilan ringan maupun berat, dengan memasarkan secara online maupun offline. Secara pemasaran secara offline ada di kedai kami yang berada di Jalan Galilia nomor 616 Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Sedangkan pemasaran produk kami secara online melalui berbagai media sosial.
antara lainnya GoFood, GrabFood, Instagram, dan WhatsApp. Di sini ada yang pertama, rencana strategi pemasaran. Strategi yang kami gunakan salah satunya adalah mengambil momentum adanya pandemi COVID-19. Minuman rempah-rempah yang kini sangat dicari karena ampuh dalam mengatasi gejala sakit yang ada dalam tubuh, serta mampu membuat imunitas dari dalam tubuh. Selanjutnya, minuman ini kita buat dalam minuman jamu modern, jadi semua kalangan bisa menikmatinya. Yang kedua, ada analisis pesaing. Usaha minuman yang dimana setiap harinya banyak varian bermunculan seperti minuman boba, kopi, susu, dan lain-lain. Ditambah kesadaran setiap manusia dalam membiasakan diri untuk mengkonsumsi minuman yang sehat masih sangat sedikit. Tetapi kami juga punya banyak strategi untuk membuat minuman produk ini bisa membuat banyak varian dan tetap menyehatkan dalam tubuh. Selanjutnya yang kedua ada analisis pelanggan. Pelanggan adalah seorang individu yang datang secara berulang untuk membeli sebuah produk yang dia sukai atau perasaan ketagihan dan mencobanya kembali. Pelanggan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berjalannya suatu usaha. Tanpa adanya pelanggan, maka suatu bisnis tidak akan berjalan dengan lancar. Dalam usaha ini, kami selalu memberikan pelayanan yang maksimal dengan ramah dan semangat. Selanjutnya saya Muhammad Fuad Kusaini ingin menjelaskan analisis 4P, yang dimana analisis 4P ini terdiri dari satu, produk, yang kedua adalah price atau harga, yang ketiga adalah promosi, yang keempat adalah place atau tempat. Yang pertama, produk dan price. Kita jadiin satu poinnya dari 1 ke 2. Jadi produk and price ini kita sebelumnya sudah melakukan riset yang dimana minuman ini sangat berkhasiat untuk tubuh, yang dimana untuk imun tubuh juga baik, memiliki minim efek samping yang parah atau dikenal dengan efek samping yang terlalu berlebihan seperti gula dan sebagainya. Kita juga ada packaging atau membungkus minuman ini dengan cup yang sangat aman, yang tentunya untuk kualitas minuman yang kami buat. Maka kita sepakat untuk harga minuman ini kita taruh di harga senilai Rp10.000 per cup. Yang kedua adalah promosi, di mana kita memberikan promosi ini untuk menarik customer agar terbiasa membeli di produk kita. Jadi kita juga customer untung, kita juga untung juga. Kenapa kita memberikan promosi? Salah satu adalah kita bisa merealisasikan bahwasanya minuman rempah ini bisa diminum setiap saat karena sangat bagus untuk tubuh, apalagi untuk imun tubuh di kondisi pandemik seperti ini. Yang pertama adalah promosi kita adalah apabila customer membeli produk dan diminum di tempat, kita juga memberikan potongan setengah harga dari harga per menunya. Yang kedua ada promosi beli lebih dari 2. Itu bisa diminum di tempat atau bisa di take away atau dibawa pulang, seperti itu. Yang ketiga adalah place atau tempat, di mana usaha kita berada itu berada di Jalan Gerilya nomor 616 Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana tempat kita berada itu salah satu peluang bisnis yang bisa membuat kita berkembang, karena di lain sisi tempat kita berada di tempat kota, pusat kota Yogyakarta, dan berada di daerah Hotel Prawiro Taman. Selanjutnya setelah ada analisis 4P, saya akan menjelaskan analisis SWOT, yang dimana analisis SWOT ini terdiri dari satu, analisis strength atau kekuatan, yang kedua ada analisis weakness atau kelemahan, yang ketiga ada opportunity, peluang, yang keempat ada threats atau ancaman. Baik, yang pertama itu ada analisis strength atau kekuatan. Jadi kekuatan di usaha ini
memiliki bahan rempah yang kualitas yang langsung dari petani. Yang kedua adalah bahan-bahan mudah dicari. Kita bisa mencari bahan-bahan rempah ini bisa di pasar ataupun warung-warung terdekat. Yang ketiga adalah produk kami ini banyak sekali mengandung manfaat yang begitu baik untuk tubuh dan bisa berguna di tubuh dan bisa menjadi imun bagi tubuh kita. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan bagi usaha ini, di mana kelemahan kita itu di produk ini adalah harga yang kita ambil itu kadang bisa naik atau turun, mengikuti harga dari petani juga. Yang kedua adalah kesadaran masyarakat terhadap minuman rempah tradisional ini sangat cukup kurang, karena kebanyakan di luar sekarang itu zamannya kita minuman yang kekinian seperti boba atau yang mengandung hal-hal yang sangat manis-manis seperti itu. Yang ketiga adalah persaingan pemasaran dengan minuman kekinian. Habis itu kita lanjut ada opportunity atau peluang. Peluang kita adalah lokasi kita sangat dekat dengan pusat kota Yogyakarta, yang dimana kita berada di titik dekat dengan alun-alun atau di daerah Parawetaman. Yang kedua adalah minuman yang menyehatkan tanpa ada efek samping, karena kita sangat minim menggunakan gula pasir, atau lebih tepatnya kita menggunakan gula Jawa, gula aren, yang dimana itu gula terbuat dari bahan-bahan alami tradisional. Yang ketiga adalah terjadinya pandemi COVID ini menjadi ada dorongan untuk mengedukasi bahwasanya minuman ini sangat penting untuk tubuh kita. Yang keempat adalah ada threat atau ancaman. Ancaman ini sangat begitu sulit untuk kita melanjutkan perkembangan usaha ini, karena yang di lain sisi setiap harinya, setiap waktu kita mendapatkan kejadian pandemik yang sangat sulit normal kembali seperti sedia dulu. Karena dengan adanya pandemi kayak gini, kita juga terbatas untuk memobilisasi penjualan kita, produk yang dimana sangat berguna juga untuk tubuh. Yang kedua adalah selera konsumen atau masyarakat yang tidak begitu suka rempah, tapi lidah kita terbiasa dengan minuman yang manis, yang segar, yang cuma untuk mengembalikan rasa yang sebelumnya dahaga atau haus, tapi tidak memikirkan kesehatan tubuh untuk kedepannya seperti apa. Yang ketiga adalah pesaing pasaran dengan minuman kekinian. Jadi market kita untuk produk ini sangat baru dioptimalkan, karena kita bersaing dengan minuman-minuman yang bisa dibilang bergula, atau yang disebut dengan Thai tea atau yang boba-boba seperti itu. Kita juga kedepannya akan menginovasikan di mana minuman boba ini juga bisa dikaitkan dengan minuman rempah juga, yang dimana boba bisa kita bikin dari hasil dari riset pembuatan dari hasil rempah-rempah. Bab 3. Perencanaan usaha. Perencanaan dan desain produk. Gambar 1 merupakan gambar logo usaha, sedangkan gambar 2 merupakan kemasan yang digunakan saat penjualan produk menggunakan cup. Alat, bahan, dan proses pembuatan. Untuk alatnya berupa kompor, kendi, sendok, pisau, alat penyaring, cup, gas, dan logo usaha. Sedangkan pada bahannya berupa teh tangtol, gula batu, daun salam, jahe merah, kapulaga, kayu manis, serai, dan cengkeh. Untuk selanjutnya, proses pembuatan. Pertama, siapkan alat dan bahan. 2. Siapkan jahe merah, bakar jahe dan geprek hingga pipih. 3. Rebus jahe menggunakan kendi hingga sarinya keluar. 4. Potong serai dan ambil bagian bawah, kemudian cuci sampai bersih. 5. Jika sari jahe sudah keluar, masukkan semua bahan. 6. Angkat setelah 5 menit, saat air rebusan berubah menjadi merah, dan matikan kompor. 7. Saring air rebusan tersebut menggunakan alat penyaring, dan tuangkan air rebusan ke dalam hot cup. 8. Minuman seger waras siap disajikan. Evaluasi dan keberlanjutan.
Strategi evaluasi dan keberlanjutan dari usaha minuman seger waras memiliki fokus evaluasinya masing-masing berikut. 1. Evaluasi strategi produksi, yaitu dengan survei bahan baku minuman rempah-rempah guna menekan harga bahan baku untuk meningkatkan laba usaha. 2. Evaluasi strategi pemasaran, melakukan analisis SWOT dalam strategi pemasaran agar dapat menarik pelanggan supaya tertarik dengan produk yang dijual untuk meningkatkan profit. 3. Evaluasi strategi publikasi, melakukan promosi melalui media sosial untuk menarik perhatian pelanggan dengan pasar yang lebih luas. Evaluasi strategi publikasi juga akan dilakukan kami dengan menghadiri seminar. Bab 4. Biaya anggaran. Biaya anggaran dibagi menjadi 3, yaitu anggaran biaya, analisis ekonomi, dan analisis kekayaan usaha. Total dari biaya perlengkapan yaitu Rp1.740.000. Total dari biaya habis pakai yaitu Rp260.000. Dan total dari keperluan lain-lain atau biaya lain-lain yaitu Rp50.000. Dengan begitu, jumlah keseluruhan anggaran biaya berjumlah Rp2.050.000. Selanjutnya, analisis ekonomi. Dalam 1 bulan, kami 2 kali produksi seger waras. Setiap produksi menghasilkan 20 cup seger waras. Jadi, dalam 1 bulan, kami menghasilkan 40 cup seger waras, dan dalam setahun menghasilkan 480 cup seger waras. Berikut hasil perhitungan harga pokok penjualan dan break-even point. Harga pokok penjualannya yaitu Rp7.250 dan break-even point atau BEP yaitu 632 cup seger waras. Analisis kelayakan usaha. Berikut perhitungannya. Harga jual dibagi harga pokok penjualan. 10.000 dibagi 7.250 sama dengan 1,38. Jadi setiap satuan biaya yang dikeluarkan akan diperoleh hasil penjualan sebesar 1,38 lipat. Artinya, usaha produk seger waras ini sangat menguntungkan dan layak untuk dikembangkan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata dan salah penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.